Enggak, SD. Oh, SD. Ya, ini saya ada di fotonya ada. Mulai tuh. Oke, kakak-kakak, eh, kita tunggu 2 menit lagi ya untuk teman-temannya supaya bisa diinfokan untuk hadir.
Oke, kakak-kakak, selamat siang semuanya. Sudah 6 orang nih yang baru bergabung. Kita tunggu ya. Ini sesi terakhir kita kakak-kakak di daring sebelum kita bertemu luring di hari Senin besok ya. Jadi ini sesi terakhir di modul 2.1. Nanti kita ketemu di luring di hari Senin ya. Sudah pada prepare ya. Kemarin jadwal juga sudah saya share terkait apa saja pembelajaran kita nanti ketika luring atau tatap muka di SMP 14. Yang belum tahu mungkin dari sekarang boleh di share lokasinya, cari tahu ya di mana SMP 14 berada. Jadi nanti ketika hari Senin saya berharap kakak-kakak tidak ada yang kesiangan ya atau yang telat hadirnya ya, karena nanti ada pembukaan dulu nih kakak-kakak. Nah, materi hari ini kakak-kakak itu sama ya, penyajian tugas gerak seperti materi kita pada hari kemarin ya, namun kita akan eksplor lebih dalam terkait materi penyajian tugas gerak itu sendiri ya di modul 2. Kalau pembelajaran pertama kemarin kan sudah tuh ya menganalisis pengajaran yang efektif di modul 2.1 ya dalam pembelajaran PJOK. Nah, nanti hari ini kita akan lakukan pada saat luring, nanti kita lakukan juga nih di SMP 14 ya. Jadi sekarang di pertemuan terakhir sebelum luring, kita menguatkan kembali terkait tentang materi pembelajaran yang kemarin dan yang pembelajaran pertama dan yang pembelajaran kedua kemarin ya. Itu sebelumnya saya izin share screen. Suara saya terdengar jelas ya kakak-kakak, karena sedang ada tadarusan di sekolah. Baik, sebelum mulai kakak-kakak silakan. Kak Sarudin nggak ada ya? Kak Sarudin boleh dipilih untuk yang mimpin doa hari ini. Oke ya, terima kasih Kak Dian. Hari ini saya minta
kepada Kak Aku tadi untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini. Silakan Kak Aku tadi. Aku tadi boleh untuk memimpin doa sebelum kita mulai pada aktivitas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kakak-kakak semua sebelum kita memulai acara kegiatan ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Aku tadi. Kembali Kak Diar. Oke, terima kasih Kak Kutadi dan Kak Sarudin yang sudah memimpin doa untuk mengawali kegiatan hari ini. Nah, sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, kita mulai saja ya kakak-kakak, karena sudah lewat waktunya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual pada hari ini. Next, kesepakatan kelas. Tidak bosan-bosan saya menyampaikan terkait tentang kesepakatan kelas kita bersama. Yang pertama, aktif menyalakan kamera, mematikan mikrofon, ya, jika mau bertanya atau raise hand, ya, klik raise hand-nya sebelum bertanya, terus boleh dinyalakan mikrofonnya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Nah, masih di modul 2.1 kakak-kakak, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di sini seperti yang saya sampaikan di awal, kalau yang baru masuk ya, saya sampaikan lagi bahwa kita di sini hanya penguatan kembali nih kakak-kakak ya terkait pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua ya, yaitu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, dan pembelajaran yang kedua yaitu penyajian tugas gerak ya. Kalau nanti di pembelajaran 1 ada aspek keterampilannya mengajar PJOK yang efektif dan 4 kriteria pengalaman belajar ya yang bermakna. Kalau ini penyajian tugas gerak, bagaimana kita mendapatkan perhatian dari murid, terus bagaimana menahap konten dan mengorganisasi kelompok ya, itu di pertemuan kedua kemarin. Nah, sekarang di pertemuan ketiga kita masuk ke bagaimana isyarat atau yang sering di pertemuan ketiga ini praktek pembelajaran PJOK ya, temanya itu penguatan. Nanti, nah di sini nih pembelajaran 1 dan kedua, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak ya. Nah ini kita hari ini 2 JP kakak-kakak, di mana peserta, tujuan pada sesi kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, agenda kita sesi ini yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak ya, dan yang ketiga ada refleksi. Nah, sebelum mulai seperti biasa nih kakak-kakak, kita mau review singkat materi pertama, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ada yang masih ingat nggak nih kakak-kakak? Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal. Pertemuan pertama itu apa, tentang apa, dan pertemuan kedua itu tentang apa. Ada yang masih ingat kakak-kakak? Kita review. Yang pertama bukan yang 9 aspek itu Kak Diar, bukan ya? Ya, betul Kak Sarudin. Pertemuan pertama itu ada 9 aspek. Terus ada apa lagi Kak Sarudin? Terus ada yang 4 apa ya? Lupa tuh 4 apa ya?
4 kriteria. Oh iya, 4 kriteria. 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Iya, Nah, pertemuan kedua kemarin pertemuan kedua saya kemarin apa ya, lupa saya malah. yang kelompok. Pertemuan kedua itu yang kelompok. Iya. Ya, kelompok pertama itu ada apa? eh, buat perhatian siswa apa ya? Ya, betul. Tentang perhatian murid ya, perhatian Iya, siswa. perhatian Yang siswa kedua, juga. yang kedua apa? Lupa saya yang kedua. Yang kelompoknya Kak Lucy. Konten. Ya, konten. Ya, konten dan aspek organisasi. Yang ketiga, terakhir, kelompoknya Kak Diki. Syarat atau clue. Oke, syarat atau clue pembelajaran. Oke, kakak-kakak berarti masih ingat nih long term memorinya masih bagus nih. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Sarudin bahwa di pertemuan pertama itu kita mempelajari tentang 9 aspek pembelajaran efektif. Ya. Nah, saya mau coba, masih pada ingat gak nih? Kita review. Ada 9 aspek. Kemarin Kak Sarudin juga minta ya, sudah saya kirim di grup. Ya, kira-kira ada yang mau mempraktekkan gak nih? Kakak-kakak yang mau memimpin. Boleh yang mau memimpin. Kak Diki boleh Kak Diki? Kayaknya Kak Diki sudah hafal ya. Lupa. Boleh. 9 aspek pembelajaran efektif. 1. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. 2. Keterlibatan aktif siswa. Ya, terlibatan aktif siswa. Terus pengajaran Ya. berdiferensiasi. Pengajaran berdiferensiasi. Ada pemrogresan dan tahapan konten. Ya. Yang kelima. Ada penjelasan dan demonstrasi. Keterampilan. Ya. Keterampilan itu gini ya? Enggak, keterampilan gini sama. Oh, ini. Ya. Yang keenam. Terus yang keenam ada umpan balik. Ya, umpan balik. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif. Kemudian ada penilaian dan evaluasi. Yang terakhir ada keselamatan. Oke, terima kasih Kak Diki. Ternyata long term memorinya Kak Diki masih full nih. Ya, kakak-kakak masih oke, masih fresh. Next, 4 kriteria pengalaman belajar. Ada yang mau mempraktekkan? Ini gerakannya lebih banyak ya, walaupun hanya 4, tapi gerakannya lebih banyak. Kak Sarudin udah hafal belum? Ya lupa-lupa sih. Lupa-lupa enggak? Mau berpotensi meningkatkan. Mau nyoba nggak Kak Sarudin? Kenapa? Mau nyoba? Coba. Oke, 4 kriteria pengalaman belajar. Oke, pertama meningkatkan keterampilan motorik siswa. Ya, meningkatkan. Benar nggak ya? Meningkatkan kondisi keterampilan siswa. Berpotensi. Oh iya, berpotensi ya. Ya, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa ya. Ya, betul. Yang kedua. Yang keduanya memaksimalkan ya. Ya, betul, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Ya, betul. Yang ketiga sesuai gini ya. Ya, betul, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik ya. Betul. Yang terakhir, keempat. Berpotensi meningkatkan tujuan
Apa ya? Potensi mengintegritaskan. Mengintegritaskan Ya, tujuan. Apa kognitif tuh? Ya, tujuan pendidikan Tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, dalam rangka kognitif, efektif, apa? Efektif. efektif, Efektif pokoknya gini ya, efektif ya. ya, efektif gini. Efektif Dan psikomotor ya. psikomotor. Iya betul. Oke, Betul ya? betul gini psikomotor. Oke, keren nih Kak Sarudin. Ya, Keren dong. terkait long term distance memorinya nih ya. Walaupun udah senior ya, tapi long term distance-nya masih bagus lah ya Kak Sarudin ya. Next, itu pertemuan pertama ya. Jadi di mana yang kedua tadi ada yang pertama ya tentang 9 aspek pembelajaran efektif, di mana ada tujuan pembelajaran, ada keterlibatan aktif siswa, terus pengajaran berdiferensiasi, terus adanya pemrogesan dan tahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, terus ada umpan balik juga, ada komunikasi efektif, ada penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir keselamatan. Ya, nah dari 9 aspek tersebut, 9 aspek pembelajaran efektif, ada 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif, di mana itu terdapat adanya berpotensi meningkatkan keterampilan motorik anak atau motorik siswa, terus memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Dan yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Yang terakhir, berpotensi dan mengintegritaskan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Itu pertemuan pertama kita. Nah, sekarang untuk pertemuan kedua, tadi sudah disampaikan oleh Kak Sarudin dan Kak Diki. Yang kemarin dibagi 3 kelompok. Itu pertemuan kedua. Yang pertama, kelompok pertama tentang apa? Perhatian peserta didik, Kak. Ya, betul. Mendapatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, Ya, apa konten kali ya? Konten atau apa yang kedua? Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi petugasan. Yang ketiga, terakhir, Waduh, apa ya? apa? Yang dari Kak Diki tuh. Yang ketiga. Yang ketiga. Isyarat. Betul. Isyarat. Clue pembelajaran ya, isyarat atau clue pembelajaran. Nah, ini diingat nih kakak-kakak, karena ketika kita pembelajaran bisa atau tahu tahapannya dari 9 aspek, terus dari 4 kriteria, dan yang pertemuan kedua ada 3 pengkelompokan, itu bisa menjadi bahan untuk kita pembelajaran nanti di PJOK ya. Itu bisa jadi bahan inovasi juga buat kita nanti pembelajaran ya. Next. Itu sedikit review singkat dari materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, sekarang kita masuk nih di pertemuan di yang pertama, yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak ya. Di mana nanti maksud dari berburu referensi, peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kita bagi 3 kelompok lagi. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan oleh guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil penemuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di backroom ya, backout room ya. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Nah, lumayan lama nih kayak kemarin ya. Kemarin kelompoknya Kak Sarudin kan Kak Akbar 15 menit selesai ya. Ntar kayaknya jangan 40 kali ya, 15 menit juga ya. Janganlah. Oh, jangan. Ini berburu masuk hutan ini mah kabar ya. Oke ya. Dan yang terakhir, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Nanti kelompoknya yang ada di main room itu kelompok 1 ya. Yang di backout room nanti ada kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Tuh, nah saya share dulu tugasnya.
Eh, bentar. Nanti di save ya kakak-kakak ya, atau nanti saya share di WhatsApp grup. Nah, linknya dulu saya share di chat, di kolom chat. Saya WA-nya. Nah, di WA sudah saya share juga linknya. Sekarang saya bagi backup room-nya. Ada 3 kelompok ya kakak-kakak. Hari ini baru ada 11 orang ya. Boleh dong kakak-kakak diinfokan kembali nih untuk bergabung karena kelompoknya jadi sedikit. Oke, silakan kakak-kakak boleh masuk ke backup room. Yang ada di main room ini kelompok 1 ya kakak-kakak. Kelompok 1 ada Kak Diki, Kak Sarudin, dan Kak Lucy. Ini kalau Pak Hardun Ali ada di ruang sini. Ya, belum masuk ke backup room kayaknya. Oh, Kali kelompok ini ya kelompok 2. Saya kelompok berapa ya Kak ya? Kelompok 1 Kak Lucy di sini. Oh benar ini. Oh bersama, Ya. bersama Suhu, Bapak Ketua dan Pak Martin. Pak Martin udah sarapan belum Pak Martin? Belum Martin Diki banget nih, Mustafa aduh. udah dibaptis kemarin ya. Dibaptis. Asyhadu, udah asyhadu. ini kita mau berburu kemana nih Kak Diki nih sama Kak Falus ini? Masih Kita pakai HP ngerjainnya nih di- Kak, soalnya masih Kita ada anak yang ngerjainnya di susulan mana ini. nih? Oh, sini. Mana kita? Kita kelompok 1. Mana sih, nggak ada. Kita kelompok 1 kan? Betul Kak Diki, kita kelompok 1. Kelompok 1 ada Pak Tobi, Ahmad Sobari, Pak Rizal. Berarti kita kelompok 1. Kita bertiga dah kayaknya. Karena orang baru masuk baru 11. Oke, saya masuk ke kelompok 2 dulu. Kayaknya salah dia. Udah masuk itu belum?
teman-teman. Ya, Kak Iya. Diki. Iya Kak Diki, gimana Kak Diki? Kak Lucy. Lucy. Udah cepat. Pak Diki kan pakai laptop, boleh diketik Pak. Share screen aja ya dikerjakan. Gak mau. Gak ada Gini, makanan. sini. Apa sih ini pertanyaannya? Kok nggak ada namanya diganti kali Pak? Nama Pak Sarudin sama Pak. Tar Kok dulu nih. salah link kayaknya nih. Gimana sih nih? Tar dulu. Mana sih? Kita hapus aja kali ya yang punya orang. Jangan, ntar ketuker. Atau kita tulis aja di bawah, paling bawah. Jangan. Gimana ini? Nanti diganti-ganti malah. Salah nggak Iya. sama Kak Diarnya nanti. Farudin. Kita di mana? Sobari. Oh, udah kita kelompok 1 guys. Kita hapus aja. Ya, Pak siapa? Pak senior, Pak ketua itu siapa? Pak Sarudin ya? Pak Sarudin. Udah, ayo kita kerjain. Lu sih gampang dong ngasih, cuma suruh gambar tuh. Kamu lihat gambarnya nggak? Teman-teman, apa itu nomor 1 tuh? Menetapkan tanda prosedur. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda prosedur, maksudnya gimana? Mungkin mungkin kayak kemarin itu kali ya yang ada kun warna merah, warna hijau, warna kuning, mungkin itu atau bagaimana? Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Kacau nih. Tunggu ya, saya mencari sesuatu dulu, inspirasi dulu. Iya. Mantap Kak Diki. Dulu sih, ayolah. menetapkan tanda prosedurnya. Ya mungkin itu kali Pak. Di awal dibuat peraturan atau perjanjian itu bukan sih kayak kesepakatan gitu bukan ya? Maybe Bisa jadi. menetapkan tanda prosedur sebentar. Ini gambar apa sih Tor? Ini apanya? Netnya. Terus di ujung sini. Loh, kok ada Pak Wahyu? Pak Wahyu lagi ngomong ya? Ini kali. Suruh ngapain nih, Pak? Bulu sih, Pak Sarudin ini bukan. Yo. Ya. Bukan isyarat. Syarat. Ya boleh ini pinternya. Kalau menurut saya betul. Mengatasi faktor lingkungan pembelajaran gimana? Nanti Lucy yang Satuan baca ya. Se. Mengatasi apa tadi? Mengatasi faktor Taku lingkungan. Jaya. Mengatasi faktor lingkungan. Kayak gimana ya? Aduh. Itu dikasih dulu sih, kasih clue loh itu. Libatkan peserta didik dalam membuat kesepakatan kelas. Nah itu maksudku tadi Pak, kesepakatan kelas. Nah itu mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Lingkungan.
sih pertanyaannya ini bikin mikir. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yuk, Nah, ini ya, nggak ada ya. Bentar ya, teman-teman. menata ini tadi Pak, menata ruang kelas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ya. Pak. Hah? Yang mana? Ya nomor 2. Tadi nomor 1 apa? Ya itu udah kamu jawab bener. Lah ngapa dihapus? Ini. Sekarang yang nomor 2. Nah, Menata ruang kelas. Jadi memastikan ruang kelas. Dulu. Terus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Apa? Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Menciptakan makhluk Tuhan. Suasana belajar yang menyenangkan. Terus apa lagi? Menjalin komunikasi yang baik. Menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Dengan membentuk rutinitas belajar. Apa? Membentuk rutinitas belajar. Pak Bola membentuk rutinitas belajar. Terus udah. Menggunakan teknologi dengan bijak. Teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dalam pembelajaran. Terus membuat konten. Nggak usah banyak-banyak. Ya udah. Yang ketiga ini apa? Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Maksudnya gimana? Tapi menurut si Gemini ini lulus nomor 2. Mengoptimalkan ruang kelas. Sama aja. Mengatasi gangguan dari luar kelas, mengelola waktu belajar. Udah, nggak apa-apa, udah sama aja poinnya. Sama aja mendapatkan perhatian dari peserta didik. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Membangun hubungan yang positif, saling mengenal, komunikasi terbuka, persepsi, apresiasi. Apa sih ini? Ayo ini. Yang ketiga. Lah, keluar ya? Apanya? Bentar. Keluar ya? Alah. Tunggu. Nah, taruh di meja bulu situ, di atasnya. Oke, Tor, makasih. Yo.
Kerja lagi kita. Jemputin kamu. Taruh sini. Ah ya. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Maksudnya, Makasih ya Tor. Ini lebih ke caranya atau gimana sih? Iya makanya kalau itu bener lebih ke caranya. berteriak. Suaranya jangan. jelas. Suaranya lantang. Suara guru terdengar jelas. Bener nggak? Bener nggak sih? Nggak tahu nih. Suara guru terdengar jelas. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Maksudnya apa sih? Terus model pembelajarannya menyenangkan, lebih banyak apa tadi? Praktek daripada teori, bagaimana? Ini kan mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu seperti apa mungkin? Ayo, Coba pertanyaan di atas apa, Pak? Pertanyaannya di atas. mendapatkan perhatian dari peserta didik. Memastikan Peserta didik mendengar dan peserta didik mendengar dan melihat. Maksudnya gimana tuh? Gimana? Ayo. Ya ini. ada umpan balik begitu, jadi dia kita pastikan dia mendengar juga memperhatikan kita, melihat kita gitu Kak Diki, kalau sih Nah, coba gimana? kalimatnya kayak gimana ya? Ya, Ini sini posisi guru berdiri tepat. Ini kali ini bukan nih saya. Tunggu ya. Saya tuangkan ke Kita lupa maksudnya tuh biar murid kita tuh memperhatikan kita gitu. Jadi mungkin ini di sini ada nih, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Ini bukan. Tuh baca. Yang C. ya. Sesuaikan volume suara agar terdengar jelas oleh peserta didik, gunakan visual aid. Nah, ya iya ini Pak Diki. Hah? Iya kayak ini nemu kan? Ini bukan. Iya benar. Jadi kita Bukannya di Gemini nggak gitu, di Gemini gini nih. gimana? Membuat pra pembelajaran menarik, memberikan kejutan, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menerapkan kode khusus, memberikan motivasi, dan memilih metode belajar yang tepat. Gitu. Supaya anak mau memperhatikan dan mendengarkan selama proses pembelajaran. Ini juga dari Gemini. Ya udah ditambah-tambahin aja kali, mungkin dari sikapnya. Pertama dari sikap guru itu mungkin harus bicara dengan jelas. Memastikan peserta didik. Udah ini benar kan? Ini kan mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang kau bahas tadi itu kayaknya di poin B, Lus. Yang tadi kau bacakan itu ada di poin B, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menjalin komunikasi yang baik. Itu lebih ke sikap ya. Apa sih visual aids? Mata, pandangan mata. Serius? Terus penggunaan waktu yang efisien. Ntar. Itu maksudnya yang di ini. Pertanyaan keempat itu. Iya nggak sih? Ntar. Punya abang Gemini. Kita coba cari ya. Cara mana?
Buat apa? Nah, besok gue mau libur, mohon maaf. Kita tuh adalah kelinci percobaan Pak Bambang. Lengkap buat besok. Terus Seminaran. Ya. lu tadi bikin video buat PKG, Hari ini ntar dikumpul. PPG. Ya sekalian itu. Udah gak usah mikirin video Pak Diki. Udah tenang aja. Pusing. Itu bukan nomor. Jam 5 sampai jam 5 besok. Dulu sih Iya. Pak Sarudin, Ya, itu bukan tuh nomor. lagi saya baca. Pak Sorudin besok masuk nggak Pak? Ikut seminar nggak Pak? Oh, yang di itu ya, di apa yang dekat pasar segar Teknosa, Teknosa apa namanya? Insan Cendikia ya? Abdi siswa. Heeh. Besok kita ada kegiatan ini kan ya, PKG ya? Saya juga. Enggak, besok katanya guru negeri ke sekolah saya. Iya, saya sudah isi pomnya. Karena isi Hah? pom tuh, isi formulir tuh saya udah isi, malah ikut. Wajib ya gitu ya? Kayaknya sih udah dituju kepala sekolah. Udah Semua ditentukan guru atau gimana yang di sana? gimana? Semua guru. Enggak, ada dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, masing-masing satu-satu tuh. Kemudian guru PJK satu orang. doang. Jadi setiap kelas diwakili oleh satu guru, Bu. Oh, nggak wajib semua guru ikut. Tidak. Kalau di saya PJK kan 2, tapi yang berangkat 1. Oh, iya. Enggak, guru negeri. Aku nanya besok Bapak datang. Jadi Pak Sarudin nggak jalan? Apa yang jalan? Ya, saya sih ke sana, mungkin kemungkinan besar saya datang. Guru berangkat jam berapa Pak? Acara saya belum lihat jadwal acaranya jam berapa. Tenang aja Pak, udah disiapin tuh nasi kotak. Waduh, Banyak banget. besok saya mau nyari bulusnya aja, biar dapat nasi kotak kedua. Itu saya izin Pak, males, capek. Iya, harinya penuh gitu. Iya, mau sampai jam 5 katanya, males banget dah. Udah ini diselesaikan. Ya udah, orang Pak Diki udah pintar Pak Martin. Ayo Pak. Itu tuh saya nggak ngerti tuh manajemen waktu maksudnya gimana sih? Bentar, tunggu. Intinya kan waktu yang efisien itu Penggunaan yang efisien, waktu yang kan efisien. waktunya dari awal sampai akhir. Kalau saya lihat tadi sih ada tujuannya bener sama aja kayak gini. Dari yang saya baca. Udah gini udah bener paling. Udah bener lah Pak. Nanti kalau Yo. salah kan dievaluasi lagi. Jangan takut salah. Yo, kita kan merdeka. Ayo. Bener. Ini apalagi nih, coba lihat menuangkan konten keterampilan gerak yang diajarkan, urutan pengajaran. Aduh, apalagi nih. Ini kemarin tuh situ. Juga kan sudah selesai itu. Nah, ini yang belum Pak, yang nomor 2 keterampilan gerak apa yang misalnya basket. Bola besar dulu Pak. Saya pikir kayak kemarin nomor 1 saja gitu, nomor 2 Keterampilan gerak yang diajarkan maksudnya apa? Udah permainan bola besar misalnya apa, misalnya kita ambil apa, basket atau sepak bola, dribble, shooting, gitu-gitu aja Pak Diki. Itu apa sih yang kolom satunya lagi? Kayak kalau sih cocok banget. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, woi, maksudnya apa? Ya tekniknya dulu yang pertama. Keterampilan geraknya misalkan kayak tadi Kak Susi bilang kali ya, kalau Susi bilang ya macam dribbling gitu. Iya, ini kan hubungannya dengan keterampilan. Tapi satu aja, bukan ini kan, nggak usah. Iya, satu aja. Apa dribbling? Basket misalnya, keterampilan gerak yang diajarkan, permainan bola besar basket.
Urutan pengajaran yang dilakukan. Apa teknik 1 dribble bola basket gitu aja. Dengan tangan kanan, tangan kiri di tempat berjalan. Begitu. Iya. Ya udah berarti di sini dribbling bola. Basket. Kalau nggak sepak bola aja Pak, yang gampang. Ada sepak bola kan misalnya tendangan, kaki dalam, punggung kaki luar gitu-gitu aja. Sepak bola aja, sepak bola. Sepak bola aja Kak Diki diganti Sepak Lagi? bola aja. Sepak bola aja bola Pak basket Diki. diganti sama sepak bola Kak Diki. Nah, satu lagi apa? Kan biar kaki dalam, kaki luar, Punggung Materi kaki. kan ada dua nih, ada dua materi nih. Ya udah ini sama ini tendangan sepak bola. Oh, dua materi ya? Misalnya. Atau mungkin tahapan itu seperti kayak ada tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi. Ya kita kalau ngajarin dribbling pertama ngapain? Berdiri tegak. Itu langkahnya. Urutan pengajaran yang dilakukan. Ya kalau urutan mah. Iya, pertama ngapain, kedua ngapain, tiga ngapain gitu sampai selesai itu ya. Yang cross check ajaran kayak ini dribbling bola basket. Yang pertama kita ngapain tuh anak apa berdiri megang basket, kemudian bagaimana? Pak Diki, satu aja deh kayaknya Pak, sepak bola aja tuh Pak, ganti Pak, jangan dribbling, jangan kebanyakan mikir. Ini yang kedua apa? Satu aja, nggak usah dua-duaan. Tadi ada nguping ini. Ya udah tulis Dik, udah tulis aja dulu. Dribbling. Nah, dengan dribbling diam di tempat dengan tangan kanan. Jadi lokomotornya ada. Habis itu dribbling dengan tangan satu tangan dengan berjalan gitu Dik. Jadi lokomotor. Gerak kombinasinya. Ini sampai jam berapa sih? Sampai jam 3 kalau sih. Iyalah, aku udah mau ngelatih ini. Lagi mau edit video. Jadi Mas Harudin udah di rumah jam segini, Pak? masih di sekolah kalau sih. Oh, kirain udah di sekolah. Kirain guru negeri mah sampai ini. Aduh, kalau zamannya Umar Bakri mungkin udah di rumah. Oh, tetap pulang sore juga emang? Iya, normal jam 3 kalau sih. Oh, kirain mah Selasa doang. Tapi tergantung kepala sekolahnya juga sih. Kebetulan kepala sekolah saya dari guru penggerak. Jadi harus memaksimalkan waktu. Udah Pak Diki nggak usah panjang-panjang. Besok kita meraktekin di sananya kebanyakan. Nggak apa-apa, biar kurus. Oh, jadi kalau situ tadi ini kadang-kadang. Ya, hati-hati, Pak Robi, hati-hati. Siapin juaranya Pak Robi yang mantep. Umpan, yang mantep umpan. Salah. Nggak, sepak bola apa? Shooting. Passing ya? Ya, passing aja. Tendangan aja udah, tendangan. Baru syuting. Tendangan sepak bola. Mas tendangan pencak silat. Pak, ini siapa Pak koordinator kalian? Nggak ada nih Kak Dikin nih. Koordinatormu Cynthia. Ada Cynthia. Besok hari Senin. Tendangan sepak bola, tendangan menggunakan kaki bagian dalam, luar,
Gitu. Ya. Apa enggak 3 aja Kak Diki? Nggak aja. Apa punggung kaki atau ujung kaki? Oh, enaknya ujung-ujung kaki. Kalau punggung kaki kan melambung jadinya. Dengan kombinasi menggunakan Ujung kaki nggak bisa buat itu. Soalnya buat passing ya, buat nendang nggak kuat ujung kaki. Bisa sih. sasaran gawang. Ini nih isyarat clue. Keterampilan gerak yang diajarkan. Jadi kemarin Kak Diki bikin tuh. Tampilan gerak yang diajar ini apa lagi nih? Syarat pembelajaran apa? Dari yang tadi yang di misalkan kayak nendang pakai bagian dalam, mungkin kita isyaratnya dengan apa gitu. Kamu tahu kamu. Nanti apanya? Belum. Lagi sibuk. Lari di tempat pakai apa? Pakai lampu. Isyarat clue. Clue apa sih ini? Gambar. Tapi enggak, dia standby aja sih enggak. Boleh. Oke. Itu dia merasa sehat. Gambar lampu merah. Megawati dulu ya, baru ke Dia wakil presiden, presidennya, pegang berapa? keluarganya, Jam 4, jam setengah 5, jam 4 ya. Iya sih sama gue ya. Jadinya berapa orang? Ya. Apalagi? Apa kayak kemarin gitu dengan botol aqua, botol air mineral? Kayaknya fluid pendek. Oh, boleh. Pendek 1 kali ya, pendek. Ya. 1 kali melompat ke Depan. atas. Oh, ke atas. Fluid pendek 2 kali melompat ke kanan. Fluid
panjang 1 kali melompat ke kiri. Terus apa lagi? Gerakan apa? Jangan banyak-banyak, kalau sih kasihan udah kecapean, pusing nanti bacainnya. Halus sih, aman. Terus Dia mau melatih juga. Iya Pak aman Diki. ya. Bacain ya. Ya. Oke, kalau sudah kecapean dan banyak-banyak Kak Diki Aku bikin mau pulang tulisannya. ya. Ayo pulang. Ya, pulang yuk. Ini ya. Enggak, males. Iya Pak Diki, udah masuk gini, udah bener. Berjalan dengan tangan kiri. Membawa bola kali tambahin. Tangan kiri ngapain di bawah? Berjalan dengan tangan kiri ngapain tangan kirinya? Hai Bet. Ini kan. Hai Jin. Kok belum pulang ya Jin? Hai Kevin. Hai Kevin. Aku masuk. Oh, Ini udah besok pagi udah dihabis siswa. Udah pagi ke sore. Seninnya full dan Senin Minggu. Iya. Saya ngerasa. Wah, ini para ini pada pegang diri dan amat nih. Kayak itu ada kayak itu lagi ditatar. Oh, kalau ini ya? Iya. Oh, ini uang nggak ada gini ya? Jangan Jokowi ya jangan selalu enggak. Ini juga ada. Kita ingin menampilkan beda dari ya. Ditatarnya di akhir lagi. Kita ketinggalan di lembar 3. Saya dulu di itu Rindam Jaya. Yang dari jantung taruh. Saya 3 hari di Kopassus minggu. Serang loh saya. Apa saya di Bogor. Saya berapa 2 hari. Bahkan 2 hari kalau ya. Rumah ya. Rumah emang bisa. Kata Udin. Woi, Bang Ganteng Marfudin ada di kelas ini. Salah masuk ruangan nih udah sepertinya dia. Masih di unmute Pak Marfudin. Dibuka dulu mic-nya. Masuknya kemana, Dit? Baru bangun tidur. Tiduran. Apa salah kamar? Udah diem-diem yang mana-mana. Saya kelompok mana sih? Juga gak tahu. Buset. Kak dia bagi kelompok lah, saya gak tahu. Udah diem-diem di sini yang mana-mana.
Dapat terhilang. Lah masuk ke, saya gabung masuknya ke sini nih. Emang paling-paling. Hati-hati kalau sih bawa motornya, jangan ngebut. Ya itu, Lucy, bahaya. Din, Ya, ini berapa orang nih satu kelompok apa ini? ini kita di kelompok 1, Pak Marpudin. Saya mau kelompok 2 kali ya, apa 3? Udah jem-jem aja mana-mana, yang baru bangun tidur, udah dimaklum. Jadi diam aja sini. Jem-jem baik lagi dikasih kayak kemana sama dia orang baru masuk lagi kesasar nggak apa-apa. Itu Kadiar udah baru masuk ke Kadiar tuh. Ya, masuk kelompok 1 aja, Kak. Jangan kasih kemana-mana dia Kadiar takut tersesat nih baru bangun tidur masalahnya. Aman. Maaf, dia baru bangun tidur ini tadi ketiduran habis sholat Jumat. Siap, Kak. Untung tapi sholat kan, Kak? Alhamdulillah, sholat. Siap. Masuk kelompok 1 aja. Ya, terima kasih. Saya mau ngudeng. Yang penting kan tugas aman bukan tiko mah. Dapat salam, Kak, dari Bu Alin. Siapa? Bu Alin. Oh, Bu Alin Kepsek lain? Ya, sekarang Kepsek. Iya. Di Pohon Jatim di samping rumah saya. Oh iya. Dia angkatan saya guru penggerak. Oh. Kemarin saya update status foto. Lah ada Pak Sarudin, Pak Marfudin, sama Pak Putadi gitu. Iya. Guru penggerak cepat ya jadi capseknya ya? Tergantung sih, Kak. Kalau golongannya sudah memadai, golongannya sudah sesuai sama persyaratan, itu bisa diproses. Dan nanti kan nggak langsung diangkat, tapi ada tahapan lagi. Ada tesnya, wawancara. Takut dia maju, si muda. Saya masih 3A. 3A udah bisa kan? Belum. Gede ya? Kebe Pak Tiko. Kalau di B bisa. 3B, Kak. Ya, terus Sarudin untuk maju, udah maju, masih muda-muda. Oh, saya nggak bergerak, jadi nggak bisa maju. Kan saya bukan guru penggerak. Ntar digerakin sama Kadiar. Seneng nih, muda-muda masih sehat. Kemarin juga sama Pak Marjuki ya, Pak ya? Pak Marfudin. Iya, Jaka Marjuki. Ya, Pak Jaka. Itu satu angkatan PG-nya sama saya. Di kemarin dia cerita waktu saya Jumari apa itu di lapangan dia ngeliat. Iya. Nah itu ada dia itu teman saya. Iya emang dia fasilitatornya saya bilang. Saya ketua kelas di PPG ya. Pas saya ngambil sertifikat, dia ngobrol sama saya. Kemarin jadi pasil gini-gini. Pantasnya dia kenal. Tiap hari sama saya dia mah. Iya masih aktif dia, Pak. Iya. Si lama aja mah pensiunnya juga. Siap, Kak Lucy. Udah selesai ya kelompok 1 ya?
Oke, kakak-kakak, selamat kembali lagi ke main room. Waktunya sudah selesai ya, lumayan lama tadi ya. Sudah berdiskusi juga beberapa kelompok. Tadi sudah saya lihat sudah hampir selesai, bahkan ada yang sudah selesai dari tadi juga. Oke, izin share screen terlebih dahulu. Sambil nunggu teman-teman yang masih di backroom belum bergabung. Next. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu berbagi referensi penyajian tugas gerak kakak-kakak. Di mana di sini ada pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, pengembangan konten, dan pengkomunikasikan isyarat atau clue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, yang ketiga refleksi ya. Sebelum masuk ke refleksi ya, kita berbagi referensi dulu. Kakak-kakak yang sudah siap kayaknya di kelompok 1 tadi ya, sudah siap nih, boleh dari kelompok 1 dulu untuk berbagi. Ada Kak Sarudin, Kak Marfudin, Kak Diki, Kak Lucy. Silakan. Ayo, siapa? Kak Diki, Kak Sarudin. Silakan Kak Diki. Siapa yang mau membacakan, moderator? Kak Lucy sudah siap, Kak Lucy? Ya Kak Sarudin aja. Ajib. Aduh, saya harus menutur-nutur kalimat ini. Saya nggak pakai kacamata ini Kak Diki. Jadi Kak Lucy nggak bisa lagi di klinik. Kak Diki aja tolong dibacakan sekalian Kak Diki. Mohon maaf. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Diki. Oke, selamat sore teman-teman. Izin menyampaikan hasil diskusi kami berempat tadi terkait tentang berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Ya, kami dari kelompok 1 beranggotakan Pak Sarudin, kemudian Ibu Lucy yang cantik, dan Pak Diki, saya sendiri, dan Pak Marfudin ya, terakhir ya. Oke, yang pertama terkait tentang nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik, ya, di poin A, menetapkan tanda atau prosedur pembelajaran. Yang pertama,
menggunakan isyarat nonverbal yang mudah dipahami, misalkan seperti peluit, ya, tepuk tangan, dan lain-lain. Selanjutnya, menjelaskan prosedur dengan singkat dan jelas sebelum memulai aktivitas. Selanjutnya, melibatkan peserta didik dalam membuat kesepakatan kelas. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama itu harus bisa menata ruang kelas, bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik, membentuk rutinitas belajar, kemudian menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang C, memastikan peserta didik mendengarkan dan melihat. Yang pertama, posisi guru. Ya. Guru berdiri di tempat yang mudah dilihat oleh semua peserta didik. Selanjutnya, volume suara. Sesuaikan volume suara agar terdengar jelas oleh semua peserta didik, namun tidak terlalu keras. Selanjutnya, visual aids. Menggunakan visual aids seperti papan tulis, proyektor, atau handout untuk menyajikan informasi secara visual. Selanjutnya, ulangi poin-poin penting secara berkala untuk memastikan peserta didik memahaminya. Yang D, menggunakan waktu yang efisien. Yang pertama ada perencanaan yang matang. Yang pertama ada tujuan jelas. Tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Kemudian alokasi waktu, bagi waktu secara rinci untuk setiap aktivitas dalam pembelajaran dari mulai pembukaan, inti, dan penutup. Selanjutnya, rencana cadangan. Siapkan rencana alternatif jika terjadi perubahan yang tidak terduga, ya mungkin seperti cuaca. Selanjutnya, manajemen waktu yang baik. Yang pertama, mulai tepat waktu. Mulai dan akhiri setiap aktivitas pembelajaran dengan tepat waktu, sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang selanjutnya, hindari penundaan, minimalisir waktu yang terbuang untuk kegiatan yang tidak relevan. Selanjutnya, transisi halus. Ya, pindahkan peserta didik dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya dengan lancar. Yang selanjutnya, yang terakhir, evaluasi berkelanjutan. Pantau pemahaman, lakukan pengecekan pemahaman secara berkala dari siswa. Selanjutnya, sesuaikan rencana. Jika perlu, sesuaikan rencana pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Terkait tentang keterampilan gerak yang diajarkan, mungkin salah satunya, contohnya, dribbling bola basket. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama dribbling dengan tangan kanan di tempat, yang kedua dribbling dengan tangan kiri di tempat, dribbling kombinasi tangan kanan dan kiri di tempat, selanjutnya dribbling berjalan dengan tangan kiri sambil menggunakan dribbling berjalan dengan tangan kiri, dribbling berjalan dengan tangan kanan, dribbling berjalan dengan kombinasi tangan kiri dan tangan kanan melewati kon. Selanjutnya, keterampilan gerak yang diajarkan selanjutnya, yang kedua, tendangan sepak bola. Untuk urutan pembelajaran yang dilakukan, tendangan menggunakan kaki bagian dalam, selanjutnya tendangan menggunakan kaki bagian luar, selanjutnya tendangan menggunakan ujung kaki, dan terakhir tendangan kombinasi menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan ujung kaki dengan sasaran gawang ataupun. Yang ketiga, isyarat atau clue pembelajaran. Untuk keterampilan geraknya yang diajarkan, contohnya yang satu ini lari di tempat. Untuk isyaratnya yang bisa digunakan, gambar lampu hijau untuk lari di tempat, kemudian gambar lampu merah untuk berhenti. Selanjutnya, keterampilan gerak yang diajarkan, gerak melompat. Contoh isyaratnya, peluit pendek 1 kali melompat ke atas,
fluid pendek 2 kali melompat ke kanan, fluid panjang 1 kali melompat ke kiri. Selanjutnya contoh gerakan yang ketiga, gerakan melompat dan berputar. Untuk isyarat clue-nya, tepuk tangan 1 kali melompat dan berputar ke kanan. Selanjutnya, tepuk tangan 2 kali melompat dan berputar ke kiri. Yang terakhir, tepuk tangan 3 kali melompat dan berputar ke kanan dan ke kiri. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Diki, Kak Sarudin, Kak Lucy cantik ya tadi, Kak Lucy cantik, dan Kak Marfudin ya, terkait tentang kelompok 1 ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Kak Diki ini bagus sekali ya tadi dari kelompok 1 terkait tentang penyajian tugas ya, di mana cara mendapatkan perhatian dari peserta didik. Tadi yang saya garis bawahi atau benang merahnya itu bagus nih, yang masalah memastikan peserta didik mendengar dan melihat, di mana di situ ada posisi guru, volume suara ya itu menentukan sekali ya, terus visual aids ya kayak tadi ya, sama mengulangi poin-poin penting. Nah ini sangat penting sekali buat kita para pendidik ya, para guru, jangan sampai ketika kita memberikan pembelajaran posisi kita tidak terlihat ya, atau ketika kita bikin baris peserta didik yang fokus hanya yang bagian depan, yang belakangnya tidak fokus. Nah, berarti di sini volume suara kita harus kita sesuaikan. Nah, ini bagus sekali ya terkait itu. Terus juga tadi di tahapan isyarat clue ya, ini banyak referensi dari kelompok 1 atau berbagi pengalaman ya. Tadi mulai dari lari di tempat ya, itu ada cara lampu hijau lari, lampu merah berhenti, terus apa tadi melompat ya, fluid ya, melompat itu pakai fluid 1, fluid pendek itu melompat ke atas, fluidnya pendek 2 kali melompat. Nah itu bisa kita bikin variasikan ya, seperti yang kemarin sempat ditanyakan oleh Kak Akbar, apakah tingkatan ini atau praktek ini bisa digunakan nggak di level yang berbeda, di fase D, fase A, atau fase C, atau E, dan F bisa tidak digunakan. Nah, seperti ini sebenarnya bisa digunakan di semua fase, tinggal kita menentukan tingkatannya. Ya, tingkatannya seperti apa? Kalau misalkan untuk anak SD mungkin tidak clue-nya atau pemberian ininya jangan terlalu sulit. Kayak gitu, misalkan maju, mundur, kayak gitu. Kalau untuk tingkat SMP udah mulai tuh, ketika kita bilang maju berarti dia harus bergeraknya mundur. Ketika kita bilang mundur berarti dia harus bergeraknya maju. Nah, untuk fase SMA, misalkan kita bilang maju, mereka geraknya mundur, tapi mereka teriak maju. Nah, itu tingkatannya levelnya berbeda. Padahal prakteknya sama. Kayak gitu. Ketika kita bilang mundur, mereka geraknya maju, tapi suaranya mundur. Nah, untuk tingkat SMA, itu otak kiri dan otak kanan mereka bermain. Nah, seperti itu ya kakak-kakak. Next, kelompok 2. Boleh? Tadi ada Kak siapa ya? Kak Rizal ya? Kak Rizal, Kak Tobias, Kak Ali, Kak Sobari, boleh? Yang mau berbagi? Mungkin kali ada nggak? Kali mau menjelaskan nggak? Boleh kali. Kak Rizal? Kak Rizal share screen-nya. Ali yang menjelaskan, boleh. Ya, saya share screen Pak ya. Oke, boleh. Kamera saya nggak bisa ya. Pak, monggo Pak. Baik. Terdengar suara saya ya. Cek. Terdengar kali. Nggak ada respon. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami
yang beranggotakan Kak Tobias, Pak Ahmad Sobari, saya sendiri, dan Kak Rizal Fikri. Oke, agak ke atas, Kak. Nah, nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kurang ini ya. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Hasil diskusi kami terkait menetapkan tanda dan prosedur. Aduh, matanya kurang. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak, mulai, go, dan lain-lain. Yang berikutnya, komunikasi nonverbal dengan tepukan tangan atau menggunakan fluid yang menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Berikutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, terkait mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yang kita lakukan adalah berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk berbagi. Biasanya pada saat jam pelajaran kita itu berbarengan dengan teman PJOK yang lain. Nah, untuk itu kita perlu komunikasi untuk menentukan tempat atau bagian lapangan yang mana yang akan kita gunakan, dan juga memanfaatkan sumber daya atau fasilitas yang dimiliki oleh lingkungan sekolah. Contohnya, kalau kita basket, berarti menggunakan lapangan yang ada ring basketnya dan atau yang lainnya. Lalu terkait dengan cuaca, biasanya kalau panas, biasanya barisan peserta didik atau siswa membelakangi sinar matahari agar pandangannya tidak terganggu. Berikutnya yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, hasil diskusi kami memanfaatkan berbagai media belajar atau sumber belajar yang menarik ya. Jadi intinya agar siswa tertarik, agar siswa dapat mendengar dan melihat. Yang berikutnya, membariskan peserta didik dikelompokkan berdasarkan tinggi tubuh agar posisi guru mudah terlihat. Berikutnya, menggunakan suara yang keras dan jelas agar terdengar oleh peserta didik. Yang D, menggunakan waktu yang efisien. Nah, dalam menggunakan waktu yang efisien, kita tentunya berpatokan kepada modul atau rencana pembelajaran yang kita buat. Jadi, sebisa mungkin tidak melenceng dari apa yang kita rencanakan sehingga waktu efisien, efektif, dan efisien. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, 1, passing bawah dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah yang pertama, pemanasan atau warming up. Setelah pemanasan, guru memberikan pemahaman terkait tahapan gerak teknik dasar passing bawah. Ya, posisi tubuh, posisi kaki, posisi tangan. Lalu guru juga mendemonstrasikan tahapan gerak passing bawah. Berikutnya, siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendemonstrasikan kembali. Ya, jadi siswa mendemonstrasikan kembali apa yang dicontohkan oleh guru dengan teman sejawatnya. Berikutnya, peserta didik mempraktekkan passing secara individu. Ya, jadi peserta didik setelah dia berkelompok lalu di masing-masing melakukan praktek secara individu. Setelah itu siswa mempraktekkan ya passing bawahnya dalam permainan yang dimodifikasi, bisa 3 lawan 3, 4 lawan 4 atau lainnya. Setelah selesai bermain, siswa pendinginan. Setelah pendinginan, guru memberikan penilaian dan evaluasi, setelah itu refleksi. Yang berikutnya, lempar tangkap bola dalam permainan bola kasti, dalam permainan kasti. Urutannya atas lanjut. Sama warming up yang pertama, berikutnya. Lalu guru memberikan pemahaman permainan kasti.
Lalu guru juga mendemonstrasikan cara lempar tangkap bola yang benar. Siswa berpasangan mempraktekkan lempar tangkap bola. Siswa mempraktekkan permainan kasti dengan peraturan yang dimodifikasi. Lalu berikutnya pendinginan, penilaian, dan evaluasi, serta guru melakukan refleksi. Yang ketiga, isyarat, cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama adalah gerak berirama. Isyaratnya adalah yang digunakan yang pertama bisa dengan hitungan, tepukan, dan juga ketukan. Yang kedua, start jongkok, lari jarak pendek. Ya, ini juga bisa menggunakan isyarat verbal ya, bersedia, siap, atau menggunakan fluid ya, menggunakan fluid atau gerakan mengangkat bendera. Mungkin itu dari kelompok kami, demikian, terima kasih. Kembali ke Kak Dia. Terima kasih Kak Ali, Kak Rizal, Kak Tobias dan Kak Sobari dari kelompok 2 terkait tentang penyajian tugas gerak ya. Hampir sama seperti yang tadi sudah disampaikan di kelompok 1 terkait tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik ya, ada komunikasi verbal dan non verbal ya, terus juga memastikan peserta didik mendengar dan melihat juga di sini menyiapkan media belajar ya tadi ya, menyiapkan media belajar dan sumber belajar yang menarik ya, seperti tadi poster, terus ada musik, ada video atau aktivitas yang menarik dan menyenangkan lainnya ya. Oke, itu dari kelompok 2. Selanjutnya boleh kelompok terakhir, kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Kak Dita. Kak Akbar, Kak. Kak Akbar, Kak Dita yang ngomongnya atau gimana? Boleh dipersilakan kelompok 3. Oke, baik, ya, izin kakak-kakak semua untuk mempresentasikan dari hasil kelompok 3. Untuk yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama di sini menggunakan peluit atau tepuk tangan sebagai tanda awal membariskan peserta didik. Kemudian untuk yang kedua, menyiapkan kons di lapangan agar peserta didik dapat menyesuaikan dengan kons yang sudah disiapkan ketika nanti pada saat pembelajaran akan berlangsung. Lalu kemudian yang kedua, yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini yang pertama tentang pemilihan area pembelajaran yang minim gangguan atau memilih tempat yang aman. Contohnya seperti pembelajaran yang tidak terlalu dekat dengan suara yang bising dan di tempat area lapangan luas. Jadi pada saat pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang berikutnya menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Contohnya jika pada saat pembelajaran turun hujan dan kebetulan materinya senam lantai, itu bisa dilakukan di dalam ruangan, atau bisa kalau misalnya cuacanya panas itu bisa mencari lokasi yang dirasa adem gitu, jadi nggak panas-panasan sama siswa. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, peserta didik berdiri dalam formasi barisan agar semua peserta didik dapat melihat demonstrasi atau instruksi dengan jelas, atau bisa juga membuat setengah lingkaran gitu, jadi semuanya bisa terfokuskan pada guru yang menjelaskan. Lalu menggunakan suara yang cukup keras dan jelas agar semua peserta didik dapat terdengar dengan baik. Yang berikutnya yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, memberikan penjelasan secara singkat, lalu kemudian melakukan demonstrasi gerakan. Lalu yang kedua, menetapkan waktu yang jelas untuk setiap bagian kegiatan seperti pemanasan, inti, lalu kemudian pendinginan. Dan yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini keterampilan gerak yang diajarkan itu contohnya menggiring bola,
urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama melakukan pemanasan secara dinamis pada bagian kaki, lalu kemudian pengenalan teknik dasar menggiring bola dan dengan demonstrasi. Setelah itu ada latihan menggiring bola secara perlahan dengan melakukan gerakan seperti yang dicontohkan oleh guru. Lalu latihan variasi dengan melewati kons yang sudah disiapkan dan mengaplikasikan dengan permainan kecil dengan contoh menggiring bola ke teman. Lalu ditutup dengan pendinginan setelah pembelajaran untuk mencegah cedera. Lalu yang kedua, keterampilan gerak yang diajarkan yaitu menembak bola kering. Yang pertama dimulai dengan pemanasan untuk meningkatkan kekuatan lengan dan kaki, lalu pengenalan teknik dasar menembak dengan posisi dan gerak yang benar, kemudian guru mendemonstrasikan gerakan, lalu latihan menembak dari jarak dekat dengan pengawasan dari guru, lalu latihan menembak dengan berbagai posisi di area lapangan. Setelah itu ada simulasi game kecil pertandingan dan ditutup dengan pendinginan memberikan waktu relaksasi dan perenggangan. Kemudian yang ketiga, isyarat atau clue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama di sini pemanasan berlari keliling lapangan. Isyarat yang dilakukan itu dengan menunjukkan angka 3 menggunakan jari. Pada saat siswa sedang berlari, maka mereka nanti akan membuat kelompok sesuai dengan angka 3. Jadi mereka membuat kelompok 3 peserta. Kemudian bisa juga dengan cara meniup peluit 3 kali, lalu mereka peserta didik membuat satu kelompok dengan isinya 3 peserta didik. Lalu ada keterampilan gerak pemanasan seperti permainan hitam hijau. Ketika yang pertama diberikan clue hitam, maka peserta didik berlari ke arah pinggir lapangan dengan kelompok hijau mengejar kelompok hitam. Lalu sebaliknya, kelompok hijau, jika clue yang diberikan hijau, maka peserta didik berlari ke arah pinggir lapangan dan kelompok hitam mengejar kelompok hijau. Seperti itu. Mungkin seperti itu aja dari kelompok kami, kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya, Kak Akbar, Kak Dita, Kak Kutadi, dan Kak Wahyu ya, terkait tentang penyajian tugas gerak, di mana di kelompok 3 ini tadi saya mendengar atau melihat lebih ke aset lingkungan ya, aset lingkungan atau aset alam, di mana faktor lingkungan dan alamnya tadi ada kayak cuaca, misalkan hujan, itu bisa dikondisikan, atau cuaca panas bisa di tempat yang rindang ya, yang tidak terlalu panas ya. Terus juga terkait tentang isyarat atau clue di sini jadi banyak ya kita seperti tadi permainan berlari keliling ya dengan isyarat 3, jari 3 mereka berarti membentuk 3, atau jari 4 berarti mereka membentuk 4, dan sebaliknya, dan seterusnya ya. Terus juga bisa peluit ya, peluit 3 kali berarti 3 peserta. Kalau peluitnya 7 kali berarti 7 peserta. Nah, itu bisa kita sesuaikan tingkatannya kakak-kakak ya, di fase A, B, C, D, E, dan F ya. Itu kakak-kakak terkait tentang ini aja, saya share screen dulu. Ya, itu tadi terkait tentang penyajian tugas, kita berbagi referensi inspiratif ya. Saran saya untuk link ini jangan sampai hilang. Jadi kakak-kakak bisa mendapatkan referensi nih dari kelompok 1. Oh, tadi ada permainan seperti ini nih, bisa kita jadikan referensi di pembelajaran kita. Oh, kelompok 2 tadi permainannya kayak gini nih, keren juga nih kayaknya, boleh deh dicoba. Ya. Dan kelompok terakhir dari kelompok 3 ada lagi tuh permainannya hitam hijau atau yang tadi ya, itu jadi bisa bahan referensi kita. Jadi kita anak nggak bosan nggak ya, pelajaran itu terus, atau ice breakingnya itu terus, pemanasan itu terus. Jadi kita bisa lebih mengupgrade ya, memiliki banyak inovasi dan punya banyak pilihan ya, anak-anak jadi nggak bosan. Nah, pada sesi kita hari ini ya, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Ya, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta
untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini jadi referensi nih buat kita-kita. Untuk apa? Untuk memperkaya dan memberikan inspirasi bagi anak-anak, bagi kita juga. Ya, seperti itu. Next. Nah, selesai kakak-kakak. Terima kasih untuk agenda kali ini. Alhamdulillah kita sudah usai di modul 2.1. Ini Zoom kita terakhir ya di 2.1 sebelum nanti kita luring ya. Kita luring hari Senin. Ya, kita luring hari Senin ya. Sudah disiapkan tadi alhamdulillah sudah ada SPT dari Dinas Kota ya. Dinas Pendidikan sudah saya kirim juga di grup ya. Mungkin sebelum diakhiri ada yang ingin berdiskusi. Sudah di-prepare ya. Jadwal sudah saya share, sudah saya kirim, jadi kakak-kakak sudah tahu nih agenda kita hari Senin apa, Selasa apa, sampai hari Sabtu apa. Ya, hari Minggunya penutupan. Ada yang mau didiskusikan? Kak Diar, saya mau tanya. Ya, Kak Diki. Kak, nanti setelah pelatihan PKG ini, kita membuat hasil karya ya? Ya. Nah, kira-kira seperti apa tuh hasil karyanya? Apakah karya mengajar? Oke, jadi nanti setelah ini kan Zoom 2.1 selesai nih. Nanti setelah itu ada luring nih, seminggu. Nah, setelah ada luring, kita ada Zoom lagi kakak-kakak. Ada 8 kali kalau tidak salah, 8 kali Zoom. Nanti kita akan membuat aksi nyata. Kayak gitu. Jadi kemarin itu kakak-kakak sudah bikin video pembelajaran kan yang 30 menit tanpa edit. Ya. Nah, itu video pembelajaran kakak-kakak tanpa edit, itu kakak-kakak kan belum ada pembekalan nih. Ya, hanya sebatas yang kakak tahu aja, oh saya membuat video pembelajarannya seperti ini. Kayak gitu. Nah, nanti ketika ini sudah selesai, nanti ada yang namanya aksi nyata atau RTL lah, rencana tindak lanjut. Nah, kakak-kakak bikin tuh video pembelajaran dari pelatihan yang sudah kakak dapatkan dari mulai modul 1, modul 2, dan nanti modul 3. Seperti itu ya. Jadi di sini kakak-kakak disesuaikan kayak gitu ya. Intinya sih kita mengupgrade ya kakak-kakak ya. Kayak gitu. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi? Kak Dita tadi mau nanya. Itu tadi udah dijawab sama Kak Diki. Pertanyaannya hampir sama. Hampir sama ya. Tapi nggak apa-apa Kak. Sekalian nanya ini aja untuk hari Senin. Itu kan katanya belum di lapangan. Disepakati aja boleh nggak biar pakai bajunya apa gitu? Oh, boleh Kak. Itu tergantung ketua kelas gimana. Boleh, atau kakak mau disepakatin mau pakai baju PDH ya, PDH boleh, atau mau pakai kemeja boleh, terserah ya. Mau disepakatinnya gimana? Saya coba lempar lagi ke audiens, kira-kira kita enaknya pakai PDH atau pakaian olahraga bebas dari kita masing-masing? Kemeja. Oke, Batik. Kemeja. Ayo. Batik aja Kak Sarudin. Batik umum ya. Batik umum. Karena Kak Diki kita batik umum, Kak Dika? Iya boleh Kak. Oke. Jadi kita sepakati aja ya bersama-sama untuk pertemuan kita di hari Senin. Kita pakai batik umum aja ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, Kak Diar sudah disepakati untuk kelas kita di hari Senin kita pakai batik umum Kak Diar. Oke, berarti batik ya. Bagus. Nanti saya juga pakai batik deh kalau gitu. Ya, itu untuk hari Seninnya ya. Nanti di hari Selasanya kita lihat kalau dari agenda sih kayaknya belum masuk ke ini ya. Belum masuk ke praktek. Coba saya lihat dulu. Strategi mengajar ya, sepertinya belum ya, belum masuk ke praktek. Nanti prakteknya strategi mengajarnya itu di hari Rabu
Berarti di hari Rabu kalau mau pakai baju jersey olahraga boleh ya, sama model pendidikan gerak ya, Rabu Kamis. Oke, itu ada lagi yang mau didiskusikan kakak-kakak? SPT sudah ya. Mudah-mudahan Kak Lucy sama Kak Tobias ya yang satu sekolah sama ya. Mudah-mudahan dapat izin seperti Kak Dita sama Kak tadi ya. Iya. Itu kan satu sekolah 2 guru ya. Iya. Dapat izin kan Kak Dita? Aman. Aman ya, mudah-mudahan Kak Lucy dan Kak Tobias juga sama nih. Ya, karena kan satu sekolah 2 guru olahraga. Kalau misalkan nggak dapat izin, mungkin dicari guru penggantinya aja, Kak. Kayak gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan, kakak-kakak? Aman? Aman, Kak Diar, aman. Aman, oke. Kalau nanti ada mau yang didiskusikan, mungkin bisa ke via WhatsApp grup ya. Ya. Udah, kita tutup. Mungkin Kak Sarudin dipilih doa. Oke, baik kakak-kakak semua, kakak-kakak hebat. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa kita terapkan dalam tempat tugas kita masing-masing. Saya mengakhiri pembelajaran pada sore ini, kita bacakan hamdalah untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya kembalikan ke Diar. Oke, ada yang mau bantu foto dulu kita sebelum ditutup? Boleh? Wah, Kak Akbar kayaknya udah. Kak Akbar lagi, boleh Kak Akbar, spesialis dokumentasi nih. Siap. Oke, dinyalain dulu kameranya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua atas waktunya, atas partisipasi dan antusiasnya. Next, kita ketemu di hari Senin nih kakak-kakak. Jangan sampai lupa, jangan sampai terlambat ya. Jam 8 sudah di lokasi ya, jadi biar enak ya untuk kita bincang-bincang lagi. Tugas jangan lupa, dan satu lagi SPPD jangan sampai lupa dibawa ya. Surat tugas sama SPPD jangan sampai lupa dibawa, karena itu penting. Kalau itu dibawa, yang mana Kak Diar SPPD-nya? SPPD yang stempel Kak, yang stempel sama tanda tangan kepala sekolah. Berarti sebelum di halaman berapa itu adanya? Dulu ya? Kenapa Kak? Di halaman berapa itu? Halaman 12 kan cuma yang tanda tangan dari Banten doang. 4142 Kak. Iya, kemarin saya sudah kirim tuh yang potongannya. Kakak ambil yang lembar pertama sama lembar kedua, yang di bagian atas sama bagian kedua. Contohnya ada di bawahnya. Jadi yang bagian atas itu tanda tangan sama stempel kepala sekolah itu 2 tuh. Yang bagian bawahnya itu identitas kepala sekolah. Kayak gitu. Nanti saya kirim ulang SPPD-nya. Identitas kepala sekolah kita isi ya? Kenapa Kak? Identitas yang kepala sekolahnya kita isi. Iya, diisi. Diisi aja, minta operator atau ini. Karena kalau SPPD kakak nggak bawa, nggak cair Kak. Wow. Jadi nanti di sini tuh di bawah udah dicap ya? Iya betul, udah dicap sama sekolah. Yang atas sama yang bawah dua-duanya? Iya, dua-duanya dicap. Oke, itu aja kakak ya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.